Jadi aku pertama kali idenya itu sebenarnya aku kan dulu pengen traveling ke Bali nih. Dan di Bali itu ternyata aku menemukan banyak banget hasil rajutan. Tapi kan emang waktu itu bentuknya baju gitu kan. Tapi aku nggak pengen nih baju. Ya udahlah nyoba-nyoba rajut dulu, nyoba-nyoba. Dan setelah nyoba dan bisa, aku kok tertarik bikin yang lebih lucu gitu kan, yang bisa ngebuat moodku juga bagus dan mood orang lain bagus. Akhirnya aku bikinnya boneka kayak gitu. Ini dilakukan sejak kapan? Pertama kali itu aku mulainya sekitar tahun 2017, itu masih nyoba-nyoba belajar. Setelah itu habis dari 2017 aku trial and error banyak banget. Jadi sekitar 2 bulan 3 bulan baru aku ngerti celahnya di mana, kurangku di mana, bagusnya di mana gitu baru ngerti. Dan mulai penyempurnaan itu sekitar setahun. Jujur ibaratnya ketika kita belajar soft skill apa kayak yang kayak gini tuh nggak bisa cepat gitu. Akhirnya ya penyempurnaan sampai 1 tahun baru bisa mengembangkan sendiri. Mbak, apa sih Mbak uniknya boneka rajut ini? Gimana ya, menurutku segala yang kita buat secara handmade itu bakal punya keunikan atau nilai tersendiri gitu. Entah mungkin beberapa orang nggak terlalu senang rajut, misalnya dia senang rotan pun kan kita ngebikinnya sendiri, jadi pasti ada keunikan nilai tersendiri. Oke. Untuk proses satu boneka itu sebenarnya bervariasi, tapi kalau memang boneka yang agak cukup kecil, yang ukuran gantungan kunci, kayak gitu sebenarnya 3 jam, sekitar 3 jam itu udah selesai. Tapi kalau emang bentuknya kayak full body orang gitu, biasanya 7 jam lah kira-kira, 8 jam lah. Pokok aku bukan orang yang suka ngerush, keburu-buru gitu nggak senang. Soalnya harus bikinnya dengan hati, ya pelan-pelan aja gitu. Biasanya karakter apa Mbak yang biasa dibuat? Kalau aku sih cewek-cewek Disney ya, jadi karena biar lucu gitu, misalnya Belle, Rapunzel, Ariel kayak gitu sih, itu suka aku. Kalau untuk custom sendiri Mbak? Kalau untuk custom, beberapa ada yang custom, tapi memang disesuaikan sama budgetnya mereka. Jadi biasanya kalau custom aku bentuknya chibi, bukan yang full body. Misalnya Luffy, terus ada Goku kayak gitu-gitu. Kalau pas mau momen tertentu gimana? Kalau momen tertentu itu biasanya tak jadiin ready stock dulu, karena kan aku udah tahu pasti ada animo pembeli nih. Jadi daripada pembeli nanti wes kadung kepengen ngelihat contohnya pengen tapi ternyata nggak ready, biasa kan orang jadi males gitu. Jadi biasanya udah tak sediain. Misalnya aku tahu nih UB atau Poltek lagi wisuda, ya udah aku bikin dulu aja prototipenya beberapa boneka. Kalau harganya mulai berapa sampai berapa? Oke, kalau harga untuk gantungan kunci yang kecil yang misalnya gampang gitu ya, kayak es krim misalnya atau kue tart kecil lucu-lucu, itu biasanya 15-20 ribu dapat. Itu yang paling simple banget. Tapi kalau emang udah mau chibi orang, itu biasanya startnya 35-40 ribu. Itu untuk tingkat kesulitannya yang rendah. Semakin gede, full body, itu startnya 150 ribu. Paling mahal berapa sih Mbak pernah jual? Aku pernah jual paling mahal 265.000. Itu pakai benang cotton lokal, gedenya seginian lah. Jadi dia bentuknya teddy bear wisuda gitu. Kendala sih sejauh ini karena memang aku sukanya boneka dan aku lebih feel kalau boneka itu dari benang impor, dan di sini kan untuk mendapatkan barang-barang impor sebenarnya ada, tapi kan terkendala teks juga, macam-macam lah kendalanya ketika kita mendapatkan benang impor. Jadi ya di situ sih ketika kita mencari raw material untuk pembuatannya. Solusinya? Solusinya ketika memang ada PO dari tempat lain, misalnya biasanya kan Jakarta, Tangerang tuh yang buka PO online shopnya, itu biasanya aku langsung yang ngerasa kayak udahlah aku modal aja sekalian beli banyak gitu.
Makasih ya udah nonton video ini. Subscribe ngalamkonten.id.